Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dimanapun pemirsa berada. Hari ini kita kedatangan tamu di podcast podcast obrolan santai. Bintang tamu kita hari ini adalah Rudy Onsu, salah satu konten kreator lawak atau lucu di Panipahan. Dan kita mendatangi konten kreator Rudy Onsu ingin bercerita kehidupan sehari-harinya. Kan? Dari mana, kapan bisa mengenal FB Pro dan setelah itu berkembang seperti apa FB Pro dia sekarang? Iya. Baik, Ucu Rudy, yang dikenal sebagai Ucu Rudy kita memanggilnya ya. Kalau apa ya, Rudy Onsu ya. Kalau nama akun dia Rudy Onsu. Jadi kehidupan sehari-hari kita biasa memanggil dia Ucu Rudy. Oke, Ucu Rudy. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu kok? Bahasa Indonesia. Itu biasanya kan itu Enggak masalah, cuman kalau kita bahasa Melayu kan banyak yang enggak ngerti gitu kan. Jadi aku bahasa Indonesia tuh peletot, Bek. Enggak masalah tuh peletot-peletotnya. Yang penting bahasa Indonesia. Biar yang menonton jadi lawak gitu kan. Ya pertama aku kenal FB Pro itu, jujur aku nggak suka dengan FB Pro. Aku nggak suka ngomen. Ya pokoknya suka apa lah, ngunggah gitu ya kan. Tiba-tiba aku di siapa kawan lah gitu, di spot gitu ya. Oke, di support. Di spotnya kan. Di spotnya itulah, itu orang kenal orang rame kan itu. Ya. Tiba-tiba buka lah gitu kan. Kerja kita nggak ada kan Ya. itu, semangat kita Pengangguran kan? Pengangguran ya kan, coba-coba lah dulu. Coba. Nah, lah yang pertama aku kenal di Bipro ini ngasih semangat itu pertamanya Sire, Sukardi. Baron ya, udah Baron ya. Ya, udah Baron. Iya. Coba kan itu. Itulah kami buat konten dulu, konten Pramli kan. Ya, konten Pramli. Alhamdulillah lah kan. Yang nyanyi-nyanyi itu. Ya. Maafkan kami. Maafkan kami sebidang lapuk kan itu kan. Coba-coba. Alhamdulillah kan. Ya kawan kasih semangat dah. Datang pula si Reza kan itu, Reza PS ya kan. Ya. Reza PS dikasihnya apalah, suka tukang edit, sutradara gitulah kan. Pokoknya alhamdulillah lah, semua kawan itu kasih apa? Kalau mensupport ya. Jadi yang dulunya pertamanya canggung nggak? Ucu buat konten ini seperti ini, berdialog seperti ini. Malu. Juga. Tapi sekarang? Ya sekarang malu juga. Malu. Coba-coba dulu. Jadi apa reaksi dari dunia nyata sama dunia maya? Gini, kalau di dunia nyata kan banyak yang komen gini. Kalau di dunia maya ya, kalau di dunia nyata itu kan tak jadi salah satu dipanggil oleh anak-anak konten kreator gitu. Apakah malu atau bagaimana? Ya, biasa aja. Biasa aja. Jadi kalau seandainya berpenampilan yang seperti kayak yang ada rambut gimbal gitu kan, jadi dipanggil orang gila itu ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak salah satu komentar dari netizen yang hal-hal negatif yang menyinggung? Ya nggak ada, biasa aja. Pokoknya orang tuh kasih semangat semua. Semuanya ngasih support semangat gitu. Oke. Merokok. Ya. Merokok ya? Ya. Jadi kalau di dalam suatu konten itu yang membuat konten itu secara dari Ucu Rudinya atau dibantu kawan-kawan atau alhamdulillah aku bilang, aku jujur aja ya kan, aku tuh dibantu sama kawan-kawan. Berarti bukan real dari pemikiran Ucu semua? Bukan, dari kawan, semua kawan. Alhamdulillah lah, kawan itu saling membantu semuanya lah ya kan, ngasih semangat. Dia pokoknya satu daerah kita lah kan gitu, kasih semangat. Makanya kalau orang itu bertanya, bilangnya aku ngedit videonya semuanya kan gitu. Jujur aku nggak tahu. Nah, karena orang tuh nanya, kawan-kawan di FB kan gitu, nanya, bang bisa bantu gini-gini. Aku bilang, aku jujur kan gitu. Jujur aku memang nggak tahu, ngedit itu pun aku nggak tahu. Bilang cara ngedit itu itulah Mang Reza itu kan. Si Reza jadi editor. Pokoknya kawan-kawan konten itulah kasih semangat. Pokoknya semangat lah Wak, jadi yang kan orang itu kan. Sebelum mengenal FB Pro atau konten kreator, apa kegiatan Ucu sebelumnya? Ya kadang-kadang kerja bangunan, kadang kerja tiduran. Jadi apa? Pengangguran lah. Pengangguran ya. Iya, pengangguran. Pengacara, pengangguran banyak acara ya. Jadi sekarang nggak punya acara lagi, jadi konten kreator. Iya, alhamdulillah. Udah berapa banyak yang diterima hasil dari FB Pro? Ya bulan semalam itu $25. $25. Berapa? 400 ribuan. Baru pertama?
itulah sedekah ya kan, baru awak makan-makan sama kawan. Oh, jadi uang hasil pertama itu beli sedekah sama untuk makan sama-sama dengan kawan-kawan. Iya. Ucu Rudi, salah satu kontennya ya. Jadi baru-baru ini ada juga video selama ini nggak ada berperan sebagai bermain sama seorang wanita atau yang laki-laki menjadi wanita. Jadi kenapa bisa berpikiran bermain berbuat konten sama laki-laki yang menjadi wanita? Ya karena dekat perempuan itu kurang pede, makanya coba dulu laki-laki Yang menjadi. jadi perempuan. Nanti bisa mencoba kita pede sama perempuan. Jadi kalau seandainya nih, kalau seandainya kan ada seorang perempuan yang cantik yang ingin bergabung bermain buat konten sama Ucu, gimana tanggapan Ucu? Ya kita coba-coba dulu lah, untuk tetap pede, tanggap pede kan itu. Sebenarnya dekat cewek itu kurang pede juga. Kurang pede. Seharusnya biar lebih berkembang tuh kan biar lebih enak itu kan, atau panggilan nanti di acara-acara orang kan. Iya. Kalau ada perempuannya kan lebih nyaman gitu. Seharusnya gitu. Jangan yang laki-laki jadi perempuan. Tapi kalau akun itu yang selama dari akun yang lain, dari video-video yang lain, mana yang lebih jam tayangnya atau yang like-nya lebih banyak? Itulah yang masuk penjara itu 1,4 juta. Yang masuk penjara? Iya. Itu masuk penjara videonya yang kayak mana anjir? Aku nggak ada nonton lagi. Nggak nonton kan? Nggak ada nonton aku video yang masuk penjara itu yang kayak mana sih? Itulah FPP yang masuk penjara itu. Dari mana berpikir bisa buat konten seperti itu? Ya gara-gara kawan lah, kawan yang selalu mendukung ya kan. Pokoknya alhamdulillah kawan itu selalu support untuk awak ya kan, selalu mendukung lah gitu. Oke, ini sedikit pribadi ya, biar kita tahu ya, buat kawan-kawan yang di luar sana tuh juga pengen tahu kan, seorang Ucu Rudi umur berapa cu? 39 tahun. 39 tahun dan belum kawin. Jangan belum kawin, belum menikah. Belum nikah. Kalau belum kawin itu lain anjir, enggak ada saya 39 tahun belum kawin kan. Iya. Belum nikah. Sosok wanita seperti apa yang diinginkan? Ya belum tahu. Yang jodoh itu yang di atas ya. Ya, kita kan jalannya aja kan itu. ya, cuman kan kita pengennya kan sosok wanita kalau kita menikah nanti istri itu yang seperti ini gitu. Jadi itu yang kita pengen, itu yang kita inginkan. Kalau dari Curudi, ya orangnya pokoknya bisa ngerti dengan keadaan kita orang nggak ada. Ya. oke, kalau mengerti dengan keadaan itu 1-2 lah ya, 1-2 lah yang bisa ya. Cuman kalau dari sosok secara fisik lah, Ya biasa aja lah. biasa aja. Nggak terlalu cantik, nggak terlalu jelek. Kenapa nggak terlalu cantik? Sekian kita orangnya jelek kan itu. Nanti dituduh pakai pelet. Kalau terlalu jelek nanti segan bak kondangan ya? Iya sekian lah. Jadi yang sedang-sedang saja. Ini sedang aja. Boleh di-spill cu? Siapa yang diincar sekarang? Belum ada. Inisialnya aja lah. Nggak ada, serius. Saya nggak ada kan. Seorang Ucu Rudi udah dikenal dari yang jelas satu kampung ini pun udah mengenal Ucu Rudi kan, seorang Rudionsu. Saya nggak ada yang diincar atau yang dipengenkan jadi seorang wanita idaman, jadi istrinya nanti. Serius belum ada. Belum ada? Belum. Umur 39 tahun, belum menikah, baru meniti karir ya. Iya kan, meniti karir kan untuk menjadi seorang konten kreator yang lebih terkenal gitu kan. Kegiatan sehari-hari sebelum mengenal FB Pro, nelayan, bangunan. Jadi terbukanya untuk pola pikir buat konten gara-gara kawan. Jadi sehingga sekarang makin pengen ikut konten lagi biar lebih berkembang lagi. Cu, ini tentang daerah kita ya. Tanggapan Ucu ya. Ini kalau tanggapan Ucu kan, ya udah lepas aja, gitu. Nggak usah takut gitu. Jujur aja, nggak usah takut, nggak usah disimpan. Dengan kondisi jalan kita inilah, kampung kita ini, apa tanggapan Ucu supaya pemerintah itu cepat Ya mudah-mudahan cepat dibangun kan gitu. Dengan kasus yang bukan kasus sih, tapi dengan hal yang terjadi. Dua kali dalam satu hari siswa terjatuh. Ya betul. Apa tanggapan Ucu? Tanggapannya itulah, kalau bisa dibangun kan gitu.
Jadi setelah lama mengonten, udah menerima hasil, baru pertama kali menerima hasil itu ya. Iya, ini masih baru satu kali. Jadi sekarang tuh lagi fokus untuk konten terus. Jadi nggak bangunan lagi. Ya bangunan tetap, Mek. Bangunan tetap. Itu untuk sehari-hari. Enggak, sama juga. Kalau ada can kerja bangunan, kita tetap kerja. Ya. Untuk Kita tetap buat konten juga. Sesibuk apapun kita ngonten, Ah. kita tetap sibuk kerja. Karena kita mengenal kerja itu bangunan kan gitu. oh, oke. Masa kita ketinggalan? Buat dulu, kasih dulu saran buat para kawan-kawan biar lebih semangat untuk menjadi konten kreator, konten digital semua segala macam lah. Yang penting kita semangat aja ngonten. Semangat aja. Ya semangat, yang penting interaksi, saling kenal, saling menyapa gitu. Saling apa. Yang penting kita jangan sombong lah. Jangan sombong. Jangan sombong gitu ya. Jadi Sama-sama konten kreator ataupun di luar enggak. Di luar Di konten luar, kreator. ya. Tapi seorang Ucu Rudi juga dikenal sebelum mengenal konten-konten gini, sebelum jadi konten kreator. Ucu Rudi ini sosok orang memang ramah, memang banyak dikenal orang ya. Iya. Dengan sebutan Ucu ya dulu ya, dengan Ucu Rudi. Ada dulu panggilan apa? Marah. Apa? Sontal ya. Dulu panggilannya banyak. Ucu Rudi ada, Sontal ada, Iya. Marah ada. Gak usah tegang cu, rokok dulu. Rokok dulu ya. Rokok Lihat dulu. saya. Ya, rokok saja. Minum gitu ya, minum. Minum. Bersegar. Nah. Susah juga minumnya sih. Ucu Rudi atau dikenal Rudi Onsu pernah bekerja di mana aja cuy selain dari Indonesia, di Malaysia. Juga. Berapa lama Ucu di Malaysia? Ya di Malaysia itu cuma sebulan sekali pulang. Anjir, kayak menitip apa aja, pergi kencing pulang lagi. Awak ayah jangan kan mau ke Malaysia kayak gitu, ke bagian siapa api pun mau kayak gitu susah. Ke Malaysia sebulan sekali pulang. Begitulah dengan kehidupan kawan. Kerja apa di sana cuy? Ya, kerja bangun juga. Kerja bangunan juga. Dari kampung bangunan juga sampai ke luar negeri orang bangunan juga, tapi beda Karena sih. Ya, yang penting kita kan orang susah juga. Ya, kita kerja kan. Tapi gajinya beda cuy. Ya kan? Ya, beda lah. Namanya di luar negeri sama Sama sini ya di kampung ya. Kalau di sini gajinya 100.000 satu hari ya. Kalau di sana 300. 300 satu hari, perbedaannya jauh ya, 3 kali lipat ya. Pantasan banyak orang buru-buru mau ke sana. Mau jadi tamatan sekolah cuy. Gak tamat. Nggak tamat. Nggak tamat. SD? pun gak tamat. SD pun nggak tamat. Tapi tamat juga, coba. MI? Apa? Bilang apa? Nggak dapat lah ijazahnya. Oh. Kalau kita sekolah udah lama kan. Oh, jadi buat kawan-kawan, ijazah itu tuh belum menentu kita sukses atau tidaknya kawan-kawan. Yang penting tekad dan niat kita ingin sukses itu ada. Ucu Rudi tidak tamat SD, cuman bisa dikenal masyarakat. Kalau Ucu ini mau mencalonkan diri menjadi kepala desa pun bisa ini. Dikenalkan masyarakat, ya kan? Seorang konten kreator jam tayang orang banyak yang suka, dia ramah kan itu. Jadi ijazah tidak menentukan suksesnya kita di masa depan, tapi niat dari hati kita, bekerja keras kita itu yang akan menentukan sukses kita di masa depan nanti kawan. Kasih kata-kata buat pemuda dulu cu. Kita kan perlu motivasi dari seorang konten kreator gitu kan. Bisa dikenal orang, ramahnya kayak mana. Ya nggak bisa buat kata-kata lah. Nggak bisa buat kata-kata. Karena udah tua lupa dengan kata-kata. Karena kata-kata itu hanya sebuah motivasi yang jika tidak dikerjakan itu Iya. tidak akan sukses juga. Jadi yang intinya itu hanya bekerja keras saja. Jangan banyak yang bilang laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba sudah sukses saja ya. Yang penting kita insya Allah, kita penting semangat. Yang penting sukses itu yang di atas lah. Semuanya.
Ada nggak hal yang terpahit Ucu rasakan di kehidupan ini? Semua itu pasti ada dengan hidup itu pasti ada pahit, ada manis kan itu. Tapi kalau dipikir-pikir semua itu nggak ada. Lebih baik kita pikir aja manis, pahit itu kita hilangkan aja. Ya itu. Yang maksud ini, yang Ucu rasakan dalam kehidupan ini, hal yang sepahit apa yang pernah Ucu rasakan? Pahit ya. Apa itu pahit? Apa Pak? Nggak pernah? Nggak. Atau kopi tanpa gula? Berarti sosok seorang Ucu Rudi tidak pernah merasakan Pahit. kehidupan yang pahit itu gimana, guys? Jadi semuanya senang, manis saja gitu ya. Ditinggal pacar pun manis gitu. Ditinggalkan nikah pun tetap manis. Nggak pahit rasanya ya. Nggak pernah depresi karena cinta. Kita selalu apa aja lah. Semangat selalu apa aja. Ucu Rudi sosok orang yang selalu happy. Umur udah 39 Umur kan? udah 39 tahun. Nikah belum kan? Nikah belum. Jadi buat kawan-kawan, kakak-kakak yang udah seumur nama Ucu Rudi atau yang di bawah Ucu Rudi yang ingin mendaftarkan diri menjadi istri dari Ucu Rudi ini, guys. Bolehlah tanya-tanya.